Oke, sekarang kita udah tahu dong apa sih pentingnya akuntansi di kehidupan masyarakat dan kenapa sih kita harus memahami tentang ilmu akuntansi. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan mendalam tentang akuntansi, enaknya kita berkenalan dulu nih tentang akuntansi. Siapa sih akuntansi? Akuntansi itu ngapain aja? Terus kalau kita bekerja sebagai seorang akuntan, nanti hasil kerjaan kita digunakan oleh siapa? Nah, menurut definisi yang saya ambil dari Accounting Principles Board dan American Institute of Certified Public Accounting Accountants itu di sini dikatakan bahwa accounting ini merupakan sebuah jasa, aktivitas jasa yang dilakukan oleh seseorang. Kenapa nih? Akuntansi ini merupakan aktivitas jasa karena seseorang yang memiliki kemampuan dalam bidang akuntansi, dia tidak melakukan jual beli barang, dia tidak memproduksi barang, tapi dia melakukan membuat laporan keuangan dengan kemampuan yang dia miliki, sehingga di sini aktivitasnya termasuk ke dalam jasa. Nah, fungsinya untuk apa? Di sini akuntansi ini berfungsi untuk menyediakan informasi kuantitatif. Kenapa sih informasi yang disajikan oleh akuntansi itu termasuk ke dalam informasi kuantitatif? Karena pada dasarnya seseorang yang bekerja sebagai akuntan itu kan dia mencatat, mengklasifikasikan, terus mengkomunikasikan sejumlah uang yang diperoleh dari eksternal dan dikelola oleh internal supaya menghasilkan output yang maksimal. Nah, uang yang diterima itu kan berupa data ya, keuangan. Nah, semua informasi yang dihasilkan oleh seorang akuntan itu pasti dalam bentuk uang karena ketika si perusahaan membeli barang itu kan tidak dilaporkan dalam bentuk satuan atau satu mobil kondisinya bagus. Nah, bagus ini seperti apa sih? Bagus ini berapa kalau dirupiahkan? Nah, sehingga kalau di bidang akuntansi ini, informasi yang dihasilkannya itu dalam bentuk uang. Karena tujuan kita bergerak di bidang akuntansi untuk mengetahui nih kondisi keuangannya. Karena berhubungan dengan keuangan, otomatis semua yang dihasilkan itu berupa data kuantitatif. Nah, sini juga ada kemampuan si keuangan yang dasar. Karena kan tadi ya kalau kita tidak memahami akuntansi, maka kemampuan kita kurang dong dalam mengelola si keuangannya tentang entitas ekonomi karena berhubungan dengan dengan transaksi ekonomi otomatis yang berkaitan juga dengan entitas ekonomi. Di mana sih akuntansi ini nantinya bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi, pengambilan keputusan ekonomi. Contohnya apa? Ketika kita membuat laporan keuangan, contohnya jumlah penjualan tahun 2020 itu 1 juta. Terus total penjualan tahun 2021 sampai bulan September ini baru 500.000. Nah, ini kenapa udah mau akhir tahun kok baru 500.000 yang padahal sampai akhir tahun ini tinggal 4 bulan lagi. Lalu kenapa perusahaan bisa bisa mengalami kondisi penjualan yang lebih turun dibandingkan tahun kemarin? Itu kan dalam menentukan strategi dan mengevaluasi hasil yang dihasilkan dari informasi, si manajemen harus paham dulu dong tentang cara membaca laporan keuangannya. Nah, ketika si manajemen sudah mengetahui dan bisa membaca laporan keuangan di bidang di sisi penjualan saja, si manajemen bisa langsung mengambil keputusan, oh sepertinya kita kurang kurang promosinya nih, atau kita kurang gencar dalam menjajarkan produk kepada masyarakat sehingga penjualan yang tahun kemarin bisa mencapai 1 juta di 1 tahun, ini kita udah hampir akhir tahun baru mencapai 500.000. Nah, itu kan strategi yang diambil oleh manajemen itu kita bisa diambil dan bisa dibaca dari laporan keuangan yang dibuat oleh seorang akuntan. Nah, gitu. Lalu selain si dalam membantu untuk mengambil keputusan manajemen juga, ini kita juga bisa dijadikan alasan untuk mengambil alternatif lain di strategi yang akan kita pilih. Contohnya, kalau tadi kita lihat di bidang promosi, kalau di promosi kurang tepat nih karena ternyata pas di 2021 si kondisi yang pandemi ini lebih 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 apa namanya lebih berdampak banget kepada masyarakat sehingga
berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat yang akhirnya berdampak juga kepada jumlah penjualan yang kita alami. Berarti kan kalau kayak gitu kita bisa mengambil alternatif lain untuk mengantisipasi hal tersebut. Nah, kalau kita mengambil dari Kiso, kalau dari Kiso itu dikatakan bahwa akuntansi itu merupakan suatu peristiwa ekonomi yang memberikan kepada pihak berkepentingan setelah melaksanakan 3 hal. Jadi si akuntansi akan memberikan sesuatu yang bermanfaat ketika sudah melewati beberapa tahapan. Yang pertama ada tahapan dalam hal mengidentifikasi, lalu mencatat dan mengkomunikasikan. Nah, kenapa sih kita di dalam Kiso itu kita diperlukan suatu aktivitas untuk mengidentifikasikan? Nah, ketika ada transaksi yang terjadi di suatu entitas, contohnya ada transaksi penjualan. Penjualannya itu dilakukan secara cash. Bahkan kita sebagai akuntan harus mengidentifikasi dulu dong. Ini itu ada terjadi penjualan cash. Berarti kalau penjualannya dilakukan secara cash, maka ini di jurnalnya bagaimana akan menambahnya ke bagian apa? Kalau cash kan otomatis akan bertambahnya ke bagian jumlah cash ya, karena tunai tadi. Lalu akan menambah juga hasil penjualannya. Nah, terus ada lagi nih peristiwa yang kedua, contohnya penjualannya terjadi di tanggal tersebut, tapi pelaksanaannya dilakukan secara kredit. Oh, berarti kalau kredit ini kita harus paham dulu nih, kalau penjualannya dilakukan secara kredit, berarti kan si cashnya tidak akan bertambah, karena kan masih hutang si pembelinya. Otomatis pada saat kita mencatat atas transaksi yang penjualan kredit tadi, hasil identifikasi kita, oh kalau sepertinya penjualan kredit, itu akan menambah piutang nih. Karena kita belum menerima uang sekarang, tapi ya kita akan menerima piutangnya nanti. Nah, di kreditnya ada penambahan penjualan. Nah, proses analisis itu kan adanya di bagian identifikasi. Nah, setelah kita memahami transaksi tersebut, barulah kita mencatat ke bagian penjurnalan, buku bursa, dan seterusnya. Sehingga terbentuklah laporan keuangan. Nah, setelah laporan keuangan tersebut terbentuk, itu kan kita bisa memberikan informasi nih kepada stakeholder. Sehingga laporan keuangan juga menjadi media komunikasi antara pihak manajemen perusahaan dengan stakeholdernya. Kalau contohnya bagian pajak pengen tahu nih si PTA ini tahun kemarin pajaknya dibayarnya 20 juta, tahun sekarang berapa ya? Nah, dasar mereka atau dasar si bagian pajak dasar si dinas pajak ini ingin menetapkan dan mengetahui benar atau tidaknya jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan, itu bukan dari laporan manajemen, tapi dari laporan keuangan. Nah, sehingga di sini si pihak pajak bisa berkomunikasi tanpa dia harus berbicara dengan manajemennya, tetapi si bagian pajak tinggal melihat laporan keuangan yang sudah dibuat oleh perusahaan tersebut. Nah, ini kan dengan adanya laporan keuangan, tanpa si manajemen dan pajak ini ngobrol, tapi mereka sudah bisa memberikan informasi nih. Contohnya tahun kemarin 20 juta, sekarang 50 juta. Pasti lihat oleh bagian pajaknya, oh pantas saja jumlah pajaknya meningkat karena ternyata si hasil penjualnya juga meningkat dan laba yang diperoleh pun meningkat. Jadi tanpa dia mengkonfirmasi pun ke bagian manajemennya, si pajak sudah tahu karena udah ada media komunikasinya, yaitu laporan keuangan. Nah, tadi kan kalau menurut Kiso tuh ada aktivitas yang dilakukan oleh bagian akuntansi, ada 3. Yang pertama identifikasi, kayak tadi kan ketika kita melakukan transaksi penjualan, otomatis ada bukti penjualan dong yang kita terima. Nah, buktinya kita harus paham dulu nih. Nah, si bukti ini secara kayak tunaikah atau kreditkah ya? Nah, terus ada lagi nih, kalau kita minta ke bagian CS-nya, Bu atau Pak, mau ini dong, mau print rekening koran, rekening PTA contohnya teh. Kan diseberahkannya dalam bentuk seperti ini ya. Nah, kalau kita nggak paham tentang ini teh angka-angka ini teh kenapa di debit, kenapa di kredit, itu kan harus paham. Kalau seperti yang kita tidak paham, nah di debit berkurang mengurangi kas kita. Nah, padahal kan kalau di ilmu akuntansi itu udah dibahas nih, kalau sepertinya ada pemasukan itu akan menambahnya di kredit. Nah, kalau seperti ada penarikan atau pengeluaran kas kita akan berkurangnya di debit. Itu kan udah paham kalau kita punya ilmunya. Nah, setelah kita melakukan proses identifikasi atas bukti-bukti transaksi yang kita terima, barulah kita melakukan proses pelaporan ke dalam sistem. Nah,
Kalau dulu kan masih manual ya, masih dicatat dalam buku, terus diklasifikasikan ke dalam buku besar, diposting ulang. Kalau sekarang udah nggak zaman, udah menggunakan sistem yang canggih lah. Contohnya ada Accurate yang bisa kita gunakan, ada Mayob, ada juga Zahir. Nah, contoh 3 software akuntansi yang ini itu sangat bermanfaat nih. Kita tinggal memasukkan contoh tadi lah mau jurnal apa namanya transaksi penjualan tunai, berarti kan kita jurnalnya debitnya cash, di kreditnya penjualan. Nah, tanpa kita memposting ke buku SAR, terus membuat neraca saldo, lalu ada adjustment sampai ke laporan keuangan, itu kita tidak perlu karena sudah ada sistem. Nah, sistem ini langsung menghasilkan output nih, sekali sekali input, sekali enter langsung keluar dari hasil yang di laporan keuangan akhirnya dengan adanya sistem ini. Tapi meskipun adanya sistem yang canggih, tapi kita sebagai akuntan harus paham dulu nih proses akuntansinya, siklus akuntansinya. Karena kalau ada kesalahan dan error yang dialami oleh sistem, kita harus tahu dulu nih di bagian mana ya si sistem ini mengalami error. Kalau kita mengandalkan pihak IT, dia nggak paham tentang akuntansinya, sehingga kita harus memahami, sehingga ada kolaborasi antara si IT dengan si bagian akuntingnya. Nah, setelah kita menginput data yang dari ke sistem itu, kan sistem menghasilkan langsung laporan keuangan. Maka terpublish lah atau terbentuklah, tinggal klik bagian financial reportingnya, nanti ada laporan barunya seperti apa, balik tahannya seperti apa, posisi keuangannya seperti apa, arus kasan juga seperti apa. Nah, dengan adanya laporan keuangan yang terbentuk dari sistem tadi oleh kita yang melakukan sebagai operatornya, maka si stakeholder bisa membaca tentang kondisi keuangan dari informasi yang ada di laporan keuangan tersebut. Nah, berbicara tentang stakeholder, laporan keuangan yang kita buat itu gunanya untuk siapa aja sih? Nah, kalau kita sebagai akuntan di perusahaan, otomatis ada pihak internal dan pihak eksternal ya. Karena kalau kita beraktivitas, kita tidak hanya terlibat dengan internal, tapi juga dengan eksternal. Maka pengguna pun itu terbagi menjadi 2, ada yang internal dan ada yang eksternal. Nah, contoh internal seperti apa? Ada bagian keuangan. Kalau kita ingin tahu bagaimana sih perubahan dan perkembangan dari periode ke periode, lalu personalnya juga sama, dan pihak manajemen, pemasaran, dan karyawan. Ini semua pihak-pihak ini itu semuanya ada di internal perusahaan. Nah, contoh yang perpajakan bagaimana? Maaf ini belum ya, kayak diganti lah. Kalau contoh eksternal kayak di bidang perpajakan, ada dinas pajak yang ingin mengetahui benar atau tidaknya jumlah uang yang kita serahkan, atau ketika kita mengajukan lebih bayar dan pemerintah harus mengembalikan uang yang kita bayarkan dulu karena kelebihan, maka si bagian pajak harus mengecek ulang nih kepada perusahaannya, kepada wajib pajaknya, benar nggak sih si perusahaan tersebut tahun sekian mengalami lebih bayar. Nah, patokannya kan si pihak pajak bisa melihatnya ke laporan keuangannya. Lalu konsumen, lalu investor, kreditor, dan lembaga keuangan. Kreditor itu dalam menyalurkan si dana. Pasti si analisis kredit yang ada di bank itu, dia akan membaca dulu kondisi laporan keuangan yang ada yang si debitur ajukan, sehingga si kreditur bisa menentukan keputusan nih berapa jumlah yang diberikan dan berapa lama sih hutang tersebut akan disepakatinya, apakah dalam jangka waktu pendek atau jangka panjang. Nah, kalau contoh untuk konsumen, investor, lembaga keuangan, masyarakat, itu contohnya kita bisa ingin tahu nih bagaimana ya kondisi atau laporan keuangan PT Indofood, atau bagaimana sih sekarang pada masa pandemi ketika ada proses daring, pembelajaran daring, terus meeting pun daring, itu kan menggunakan data. Ini kita ingin tahu nih berapa sih keuntungan atau perkembangan usaha si perusahaan yang bergerak di bidang jasa telekomunikasi seperti Telkom. Nah, kita bisa mendownload nih laporan keuangan tersebut di Bursa Efek. Itu kan lebih mudah. Terima kasih untuk sudah berkunjung ke channel YouTube saya. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan bermanfaat dan memberikan sedikit gambaran kepada yang menyimak dan seputar tentang akuntansi.